Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menjawab dari pertanyaan hasil observasi kelas yang telah dilakukan. Bagian A pertanyaannya pengamatan terhadap motivator. Yang pertama soalnya bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Jawabannya yaitu dengan senyuman, nada suara yang ramah dan ceria serta kontak mata yang hangat, merasa diterima dan dihargai sejak awal pertemuan. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview, yaitu dengan mengajak dan menyapa murid untuk melakukan tepuk semangat serta memastikan koneksi internet dan perangkat berjalan dengan baik. Soal yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator membuat suasana nyaman dan menyenangkan. Jawabannya yaitu menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan dengan menggunakan bahasa yang positif, memberikan pujian dan menciptakan aktivitas yang interaktif serta menarik. Soal yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Jawabannya yaitu motivator harus mengajukan pertanyaan yang relevan dengan minat dan kesukaan anak serta memberikan respons yang antusias terhadap jawaban anak dengan menggunakan bahasa yang baik. Soal nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jawabannya yaitu dengan pujian verbal seperti bagus sekali, good job ya Rafa. Selain itu, motivator dapat menggunakan stiker bintang sebagai penghargaan tambahan untuk memotivasi anak. Soal nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yaitu selama kegiatan berlangsung untuk mendorong semangat dan partisipasi anak secara terus-menerus. Nomor 7 yaitu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba, yaitu dengan ekspresi motivator harus berceria dan penuh semangat serta penampilannya harus rapi dan profesional. Soal nomor 8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Jawabannya yaitu ekspresi motivator harus ceria dan penuh semangat serta penampilannya harus rapi dan profesional. Motivator juga harus menunjukkan antusiasme yang tinggi pada anak. Yang kesembilan yaitu apakah motivator mengarahkan dan membimbing anak untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bebarengan? Jawabannya itu ya, motivator harus menggunakan teori bandul seperti 4 huruf verbal kembar dan 4 huruf verbal sederhana serta mengintegrasikan kegiatan afektif, kognitif, dan psikomotif untuk memastikan proses belajar yang menyenangkan dan efektif. Kita lanjut yang bagian B ya untuk jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut yang bagian C ya, yaitu pengamatan terhadap suasana kelas. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Jawabannya yaitu dapat dirasakan di dalam kelas suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta kelas memberikan lingkungan yang positif di mana anak-anak merasa aktif, dihargai, dan termotivasi untuk mengikuti pelajaran, melakukan pendekatan belajar sambil bermain yang membuat anak-anak antusias dan tertarik. Soal yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya itu tidak ada, karena filosofi Bimba AIWO adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan menyenangkan. Motivator di Bimba AIWO didorong untuk selalu menggunakan pendekatan positif dan empati dalam membimbing anak-anak. Sekarang yaitu yang bagian D, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Soal yang pertama,
Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukannya yaitu meliputi kegiatan seperti menyapa, berkenalan, bernyanyi, membaca doa atau melakukan permainan ringan untuk memulai pembelajaran hari itu. Soal nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Jawabannya itu motivator membimbing murid dalam berbagai aktivitas belajar yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan minat anak. Kegiatan ini mencakup pembelajaran interaktif, permainan edukatif, proyek kreatif, lebih membaca dan menulis. Soal nomor 3 yaitu jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu dilakukannya dengan cara latihan membaca dan menulis serta permainan edukatif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan motorik, di mana murid terlibat secara aktif dan memahami aktivitas tersebut. 4. Yaitu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Jawabannya yaitu motivator dan murid biasanya melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Biasanya mencakup sesi berbagi murid di mana menceritakan apa yang mereka pelajari dari kegiatan hari ini serta memberikan pujian dan penghargaan. Kegiatan penutup melibatkan menyanyikan lagu penutup, membaca doa, atau memberikan tugas ringan untuk dikerjakan di rumah. Soal nomor 5, berapa lama durasi kegiatan Bimba Interview yang diterapkan oleh motivator? Jawabannya yaitu 40 menit yang terdiri dari 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan aktif. Yang terakhir yaitu 10 menit kegiatan private. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.